Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Tolong, tolong, tolong saya, tolong. Dikurung di balik dinding-dinding tebal, hanya ada tikar, bantal dan kursi. Saya tahu, saya tidak akan selamat jika tidak ada yang menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, Mudasir, itu kamu, Mudasir. Bagaimana bisa kamu sampai di sini, Mudasir? Kenapa? Ini saya, Atika, istrimu. Dulu kamu yang mengantar saya di Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu juga pernah bercerita di salah satu suratmu. Sehabis kamu mengantar saya, kamu langsung pulang kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita berkirim surat. Tapi sudah musibah ini datang, suratmu juga tidak datang. Mudasir, tolong saya, tolong saya. Mudasir, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Apakah saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang kalau saya cantik. Saya memang cantik, kecantikan alami tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu dulu sering bilang begitu kepada saya. Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak cantik seperti dulu lagi. Jika di sini ada cermin, saya akan segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gobal busuk, bajing, dan tidak enak dipandang. Tapi Mudasir, jangan tinggalkan saya. Jangan pergi. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan hanya menikahi wajah saya kan? Tolong Mudasir, jika kamu benar-benar ada di sini, tolong saya. Tolong bawa saya pergi dari sini. Lalu kita pulang kampung bersama. Tak perlu Mudasir, tak perlu. Tak perlu melapor pada polisi raja. Tak perlu juga melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan warga negara sini. Untuk mereka yang lahir dari negara ini, karena presiden mereka sangat peduli terhadap nasib para pekerjanya, terutama yang bergenerasi. Sedangkan kita, jika banyak duit, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau kita ada masalah, mereka pura-pura tidak tahu, diabaikan. Sudahlah Mudasir, ini kenyataan. Kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan itu hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma khayal para bukan yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan disebut mempunyai keserakawanan yang kuat terhadap sama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan pakai kasus TKW seperti saya membuat dada kita sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Kamu masih tanya mengapa? Ya karena mereka malas menanganinya. Mana sulit di tangan kotor dan energi dihamburkan. Apalagi
komisi yang berlimpah untuk setiap kasus penanganan perkara KW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat kita diakui oleh orang asing. Tapi kenyataannya, penjabat kita lebih sering dijadikan bahan lelucon oleh diplomat-diplomat asing. Ya karena mereka bodoh dan malas, tapi sok pintar. Problem bahasa pun ikut-ikutan jadi hambatan. Ya mana mungkin kita bisa menang jika pembahasan dilakukan menggunakan bahasa Tarsan. Yang ada sebelum maju, kita sudah kalah duluan. Dan akhirnya, kita lah yang jadi dikorbankan. Lihatlah bekas luka-luka di tubuh saya, Mudasir. Saya disiksa, dipukuli sebelum saya dimasukkan ke kamar ini. Tuan, Nyonya, kenapa Tuan dan Nyonya bisa sampai di kamar saya? Tuan? Ada apa, Tuan? Nyonya? Tuan? Nyonya? Ada apa? Ampun, Tuan. Ampun, Nyonya. Ampun, Tuan. Ampun, Nyonya. Ampun, Tuan. Ampun, Nyonya. Ampun, Tuan. Apa salah saya? Ampun. Apa salah saya, Tuhan? Kamu udah bangsat, bajingan, maling, pencuri, tidak tahu diri. Hanya kata-kata itu yang saya dengar. Kata-kata yang diucapkan berulang kali. Saya idon bangsat, pencuri, maling, bajingan, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri. Saya ini bukan maling. Demi mendapat pembuktian, saya pergi ke sidang pengadilan. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak. Yang ada hanya kamar ini, penjara ini. Sesudah saya dipukuli, mata saya ditutup karung, lalu saya diseret, dan sebelum pintu dikunci, karung dibuka, dan ternyata saya sudah ada di sini sampai sekarang. Mudasir, kamu tidak akan pernah tahu pelakuan apa saja yang pernah saya terima. Saya lebih pantas disebut anjing. Saya sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Pada bulan ke-13, majikan saya mendatangi kamar saya. Dan malam itu hanya ada kita berdua, karena majikan perempuan saya dan anaknya sedang menginap di luar kota. Majikan saya tiba-tiba masuk ke kamar saya, menutup pintu, lalu duduk di pinggir ranjang. Saya kaget. Lalu majikan saya menatap saya dalam diam. Saya membalasnya dengan heran. Kemudian majikan saya berbaring di ranjang saya, dan dengan isyarat tangannya, majikan saya menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggeleng tidak mau. Tapi makin melotot, majikan saya menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggeleng tidak mau. Saya ketakutan. Saya takut malam itu. Lalu majikan saya bangkit, dan saya kira majikan saya akan menerkam saya. Tapi untungnya tidak. Majikan saya bangun, keluar dengan membanting pintu, dan saya mendengar suara langkah kakinya yang menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi apa-apa malam itu. Saya
selamat dari perusahaan majikan. Dan saya mengunci pintu, lalu menangis hingga subuh. Tapi, ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang selama ini menampung banyak pekerja dari bangsa Indonesia. Dulu mereka seperti saudara serumpun, senantiasa sopan santun, saling menghargai, dan banyak belajar dari negara kita. Mereka juga pernah mengangkat banyak cendekiawan untuk mengajari para mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo yang pendek, mereka berubah jadi bangsa yang kaya raya dan merasa tidak perlu lagi belajar dari negara Indonesia. Sukses bertubi-tubi membuat percaya diri mereka semakin bertambah. Mereka berhasil menghasilkan diplomat yang baru dan handal dan disegani oleh negeri barat. Tapi mereka sadar mereka tak punya kesenian dan kebudayaan. Lalu dengan uang mereka mengangkut para seniman untuk membuat kesenian agar bisa disebut kesenian asli dari daerah mereka. Tapi tak puas dengan itu, mereka mulai nekat mencuri kesenian flora dan fauna, dan dengan percaya diri mereka mengakuinya sebagai milik sendiri. Mereka sangat yakin seperti orang kaya baru yang bisa membeli apapun. Lintang tukang, mereka membeli apapun. Mereka yakin bisa membeli apapun. Mereka yakin dengan uang bisa menyiksa siapapun. Para bekerja yang bekerja dengan mereka sering mereka sebut sebagai budak yang pantas disiksa jika bersalah dan tidak sudi melayani hasrat sekolah mereka. Mudasir, kenapa kamu diam saja? Jangan-jangan kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya tidak berbohong. Tidak ada laki-laki yang berani menyentuh kehormatan saya. Saya suci Dewi Sinta. Kamu jangan jadi ramai yang melakukan kesalahan cinta. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kamu, Mudasir. Kamu adalah satu-satunya harapan saya. Saya tahu kamu marah pada saat itu karena kamu saya tinggal ke luar negeri untuk bekerja. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar hidup kita tidak sengsara. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kamu, Mudasir. Nyata atau tidak, itu tidak penting. Kamu adalah satu-satunya harapan saya. Saya tahu kamu marah kan saat kamu saya tinggal pergi ke negeri ini. Kamu marah kan kamu saya tinggal padahal usia pernikahan kita masih 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, Mudasir, mengumpulkan modal hidup agar hidup kita tidak sengsara. Memangnya berapa gaji paling besar di Jakarta untuk pekerjaan pembantu? Di sini saya mendapat 5 kali lebih besar daripada di Jakarta. Dan jujur saja itu sangat menggiurkan. Oh iya, Mudasir, bagaimana kabar rumah dan bapak? Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana dengan asrama dan ecer bapak? Kemarin saya mengirim banyak uang. Gunakan itu sebagai berobat rumah dan bapak. Dan jangan perlu sungkan. Sebentar ya, Mudasir. Tidak ada yang datang. Mudasir, Mudasir, kamu di mana? Mudasir, Mudasir, kamu juga pergi? Mudasir, kamu juga pergi?
meninggalkan saya tanpa pesan. Tapi jujur saja, saya sudah lelah. Saya lelah meminta tolong. Sudah ratusan kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang sudi menolong. Apakah tidak ada yang merasakan dengan saya? Sehari 2 hari bisa dimaklumi, tapi jika sebulan, seharusnya mereka sudah curiga. Mungkin saja di sini terjadi pembunuhan. Tapi yang terjadi pada saya bukan pembunuhan tubuh, melainkan pembunuhan mental. Kita tak ada lagi kebanggaan karena kita lebih miskin dan kacau daripada negeri jiran yang kaya-kaya itu. Kita sering diabaikan dan kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong, tolong, tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Kita sudah ada di pinggir jurang. Tolong, tolong, jangan jadikan diri kita ongol-ongol. Tolong, tolong, tolong. Oh, panas. Oh, itu saya awal biasa juga. Sukses bertubi-tubi membuat kepercayaan diri mereka semakin bertambah, dan mereka berhasil menciptakan para diplomat handal yang disegani oleh negeri barat. Tak puas dengan itu,